Bila ada yang bertanya bagaimana sih caranya untuk mengalahkan Manchester City, mungkin kita bisa tanyakan itu kepada Thomas Frank. Ya, pelatih asal Denmark yang menukangi Brentford mampu menjadi momok tersendiri bagi Pep Guardiola musim ini. Pasalnya dengan home and away, tim berlogo lebah tersebut mampu menyengat City 2 kali. Dan setelah di putaran pertama mereka menang 2-1 di Etihad Stadium, kali ini Brentford kembali menang dengan skor 1-0 saat menjamu sang juara EPL di Brentford Community Stadium. Sebuah pencapaian yang tampak mengejek tim-tim besar lainnya. Manchester City bertandang ke markas Brentford dalam pekan terakhir Premier League musim ini. Dalam pertandingan ini, Pep memutuskan untuk memainkan sebagian besar pemain pelapis. Selain untuk memberikan jam terbang, Pep ini juga ingin menguji setangguh apa sih kedalaman skuad yang dimiliki. Berbeda dengan Brentford, tim asuhan Thomas Frank terpaksa harus tampil tanpa beberapa pemain penting, macam Ivan Toney yang terseret kasus judi. Kemudian Christian Nugart, hingga Keane Lewis Potter yang dibekap cedera. Sejak awal, City yang bermain dengan pola 3-2-4-1 andalan mampu mengambil alih jalannya pertandingan. Akan tetapi Brentford, yang kita tahu adalah tim Giant Killer, berhasil meredam segala serangan yang ada. Formasi 5-3-2 yang dimainkan oleh Frank kali ini benar-benar cukup membuat para pemain City ini frustasi. Bahkan Julian Alvarez yang biasanya main bagus pun, dalam laga ini sama sekali tidak mampu melepas satupun shot on target. Begitu pula dengan Riyad Mahrez ataupun Phil Foden. Mereka semua gagal menembus rapatnya pertahanan Grendel milik Brentford. Yap, sepanjang 90 menit, City sendiri hanya bisa melepaskan 3 shot on target tanpa satupun big chance. Sedangkan Brentford yang memainkan sepak bola pragmatis, mampu melepaskan 4 shot on target dan menciptakan 2 big chance. Sampai akhirnya terciptalah gol di menit ke-85 melalui Ethan Pinnock yang mengunci kemenangan Brentford. Ya, bisa dibilang City ini cukup kesulitan ketika melawan tim-tim yang memainkan sepak bola pragmatis. Sebab dalam hal itu, para lawan akan sebisa mungkin menghentikan alur serangan City dengan pressing ketat dan sedikit menggunakan serangan fisik. Karena bila hanya menunggu dan bermain parkir bus, toh pada akhirnya akan jebol juga. Sebab City berulang kali mampu menghajar tim-tim yang bermain dengan gaya bermain semacam itu. Mungkin Erik ten Hag harus belajar dari Thomas Frank. Mengapa tim sekelas Brentford bisa mengalahkan tim sekuat City bahkan home and away? Yap, di pertemuan pertama, gaya pragmatis yang diterapkan oleh Thomas Frank mampu membungkam City di Etihad Stadium dengan skor 2-1. Dan kali ini, mereka kembali melakukan hal serupa dan menang 1-0. Nah, berbeda dengan ten Hag. Meskipun sempat menang 2-1 di Old Trafford, namun jangan lupa saat bermain di Etihad, mereka kena bantai 6-3. Karena di laga itu, Ten Hag terlalu berani meladeni permainan terbuka City. Meskipun tampak sempurna, namun pada akhirnya fakta membuktikan kalau skuad City ini masih ada kekurangan. Mereka boleh saja dikdaya ketika bermain dengan tim inti, namun tidak dengan skuad pelapisnya. Hal itu jelas menjadi perhatian serius bagi Pep Guardiola, sebab bila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, terutama pada pemain utama jelang final Piala FA ataupun UCL, maka itu bisa jadi celaka karena perbedaan kualitas yang ternyata sangat jomplang.
Satu hal yang paling tampak di laga ini, Manchester City jelas perlu seorang kreator handal dan striker tajam di depan gawang. Dan sejauh ini hanya ada 2 pemain yang kebetulan tidak bermain di laga ini, yaitu Kevin De Bruyne dan juga Erling Haaland. Yap, City yang sebelumnya punya banyak momen terbaik dalam menyerang pada akhirnya gagal menyarangkan gol. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya sebaik Haaland. Belum lagi ketika Brentford bertahan dengan sangat solid, visi bermain seorang De Bruyne gagal diimitasi oleh Kevin Phillips dan Rico Lewis dari lini tengah. Tentu saja itu membuka fakta kalau musim ini kunci permainan City adalah soal De Bruyne dan Haaland. Terbukti meskipun sistemnya sama, namun jika kualitas pemainnya tidak seperti De Bruyne dan Haaland, ya susah juga. Yap, di musim ini Brentford sendiri memang menjadi tim yang merepotkan bagi sejumlah tim papan atas EPL. Selain mengalahkan City home and away, mereka juga pernah mengalahkan Liverpool, Chelsea, MU, Spurs, serta menahan imbang Arsenal. Hal yang membuktikan kalau tim peringkat 9 EPL ini bukanlah tim kaleng-kaleng. Sementara itu, MU yang berhasil mengalahkan Fulham 2-1 dan mengunci posisi 3 di klasemen akhir, tentu sangat percaya diri bisa mengalahkan City di final Piala FA, meskipun itu sangat sulit. Namun pada pidatonya, Erik ten Hag percaya kalau pemainnya akan berjuang habis-habisan demi bisa meraih trofi kedua musim ini. There's still one game to go. So and I'm sure that these players will give everything to beat Manchester City next week. So we can do this now. They will give everything. You are now back. I'm sure we have a really good chance to take the turn back to Old Trafford. Yap, pada akhirnya, bisakah MU mengalahkan City di final Piala FA nanti? Dan jika Ten Hag benar-benar ingin menang, maka toh tidak ada salahnya memainkan sepak bola pragmatis seperti yang dilakukan oleh Brentford. Karena bagaimanapun, MU punya skuad yang lebih berkualitas dengan catatan, para pemainnya ini tampil dengan mood terbaiknya. Sebab bukan rahasia lagi, kalau bakat hebat para pemain MU ini seringkali mendadak hilang karena masalah mental. Itulah mengapa di final nanti Ten Hag wajib untuk sebisa mungkin membuat mental para pemain MU ini berapi-api dan tak cemen untuk berjibaku di atas lapangan. Karena dengan begitu, kualitas sesungguhnya para pemain setan merah bisa keluar dengan maksimal.